Oke, balik lagi sama Jatmiko Krisnatama di Ina Voice Podcast. Podcast that made you getting better every day. Kalau teman-teman merupakan orang yang bergerak dalam industri kreatif dan ingin mendapatkan informasi tentang audio seperti voiceover, podcast, produksi musik, dan sebagainya yang lebih dari sekedar basic information, kalian sudah berada di channel yang tepat. Hari ini kita bakal ngebahas tentang headphone. Buat teman-teman yang pengen beli headphone untuk mendukung produksi suara, kalian harus dengerin podcast ini sampai habis karena aku akan berusaha membuatnya menjadi sangat singkat, padat, dan jelas, dan diakhiri dengan tips yang aku berikan. Oke, pertama-tama let's define what is headphone. Headphone itu adalah salah satu bentuk dari playback monitoring system. Playback monitoring system itu adalah sistem yang kita gunakan untuk mendengar ulang atau memonitor apapun yang berkaitan dengan aktivitas konversi data digital menuju data analog yang berhubungan dengan suara. Maksudnya, mungkin teman-teman belum menyadari ya bahwa di setiap komputer atau laptop atau headphone pasti itu ada analog to digital converter atau ADC dan ada digital to analog converter atau DAC. Biasanya sih ada di motherboardnya. Mungkin kalau di alat perekaman biasa kita tahu namanya itu audio interface. Sesuai dengan namanya, analog to digital converter itu merubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Yaitu kalau misalnya kita lagi rekaman kayak gini, suara kita kan analog tuh. Nah, ketika kita mau merekam dan memasukkannya ke dalam komputer atau handphone, prosesnya disebut sebagai converting dari proses analog to digital dan menggunakan ADC ini. Sedangkan kalau proses merubah atau mendengarkan ulang data digital yang ada di dalam komputer atau handphone atau mungkin laptop kalian, itu menggunakan DAC. Yang mana DAC berfungsi untuk merubah data digital atau data-data yang ada di analog berupa MP3, berupa WAV, berupa apapun itu, untuk bisa kita dengar ulang. Kita dengar ulang menggunakan playback monitoring system. Jadi, playback monitoring system itu berfungsi untuk menerjemahkan hasil konversi dari data digital menuju analog yang akan kita dengarkan. Dalam playback monitoring system sendiri itu ada dua jenis, yaitu ada headphone dan ada speaker. Kalau headphone dan speaker ini sesuai dengan perkembangan teknologinya juga berkembang sangat-sangat luas ya. Ada kayak misalnya ada headphone Bluetooth, ada speaker Bluetooth dan segala macamnya. Khusus dalam podcast ini aku bakal jelasin tentang headphone yang khususnya berjenis studio monitor headphone, bukan hi-fi headphone. Oke, kita jelasin dulu nih. Apa itu hi-fi headphone dan apa itu studio monitor headphone? Yang sangat jelas membedakan antara kedua headphone ini adalah cara mereka mengeluarkan suara yang nanti akan kita dengarkan. Kalau hi-fi atau singkatannya dari high fidelity, biasanya sih dipakai sama audiophile untuk ngedengerin lagu atau ngedengerin musik ya. Jadi ada boosting tertentu pada frekuensi-frekuensi yang akan mereka dengarkan. Udah nggak flat gitu. Sedangkan kalau studio monitor itu biasanya dipakai sama audio engineer untuk kebutuhan produksi dan post-produksi suara. Suara yang kita dengerin kalau kita pakai studio monitor ini cenderung flat, nggak ada boosting-boosting tertentu pada frekuensinya. Jadi lebih enak kalau digunain memang untuk produksi suara, sehingga apa yang kita akan proses itu benar-benar natural dari apa yang akan kita kerjakan ya. Misalnya kalian harus enhance frekuensi tertentu, karena nggak ada alter dari frekuensi yang sudah di-boost melalui headphone hi-fi, jadi lebih enak gitu proses editing, mixing, dan masteringnya. Oke, karena kita udah ngerti nih, ada dua kategori headphone, yaitu kategori hi-fi dan ada kategori studio monitor. Dan aku dalam podcast ini akan menjelaskan kategori headphone studio monitor. Maka aku akan menjelaskan lebih dalam tentang headphone tersebut. Apa sih headphone studio monitor ini? Kayak yang tadi udah aku jelasin kan, headphone studio monitor ini kan enak ya buat melakukan produksi suara. Untuk editing, mixing, mastering, pada saat rekaman juga kayak gitu lebih enak. Nah, di dalam headphone studio monitor ini tuh ada dua jenis juga. Ada open back headphone dan ada juga close back headphone. Kita coba jelasin satu persatu apa itu open back headphone dan apa itu close back headphone. Kita mulai dari yang pertama ya. Open back headphone itu adalah headphone yang pada bagian earcupnya nggak kebuat dari bahan yang solid. Karena nggak terbuat dari bahan yang solid, ada rongga udara atau ada bolongan-bolongan untuk rongga udara yang bisa membuat udara itu keluar masuk melalui headphone tersebut.
Headphone ini karena ada rongga udaranya ngebuat dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama itu lebih nyaman. Selain itu karena udaranya nggak ketrap di dalam earcup, suara yang kita dengarkan itu tidak teralter. Ya kalau teman-teman belum pada tahu, suara itu kan merambat melalui medium udara. Nah kalau di dalam headphone ada udara yang ketrap dan udara itu nggak bisa keluar masuk karena nggak ada rongga udaranya, maka suara yang akan kita dengarkan pasti juga akan kealter atau kerubah karena medium rambatannya juga berubah. Dari dua hal ini yaitu nyaman digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama dan suara yang kita dengarkan itu tidak teralter, maka headphone ini nih baik banget untuk digunakan dalam proses editing, mixing, dan mastering. Dalam satu kondisi, ruangan tempat kamu melakukan editing, mixing, dan mastering sudah ditreatment dengan baik. Jadi kayak yang aku bilang tadi, karena headphone ini nih ada rongga udaranya, ada bolongan-bolongan kecil untuk udara bisa keluar masuk melalui headphone ini. Headphone ini menyebabkan noise cancellingnya kurang oke. Yang mana ketika kalian melakukan proses editing, mixing, dan mastering, kalian masih bisa terganggu dengan background noise yang mungkin akan mengganggu fokus kalian. Misalnya kayak tiba-tiba kalian lagi ngedit musik atau ngedit lagu gitu, ada suara motor RX King lewat gitu ya pasti bakal kedengeran karena noise cancellingnya itu juga kurang oke karena ada rongga udara ini. Terus juga kalau misalnya kalian mau pakai headphone ini buat di vocal booth itu juga kurang oke karena pada kekerasan suara tertentu, suara dari dalam headphone itu bisa keluar dan jatuhnya nanti takutnya terekam di dalam mikrofon. Dan itu menjadikan noise dan noise itu sulit untuk diedit. Nah itulah open back headphone. Bagus kalau dipakai di ruangan yang udah ditreatment dengan baik. Dan juga sih aku gak saranin kalau kalian mau pakai headphone ini di vocal booth karena suaranya rawan bocor dan kerekam di mikrofon. Oke, kalau jenis yang kedua adalah close back headphone. Close back headphone sendiri itu kebalikannya dari open back headphone. Earcupnya tuh terbuat dari bahan yang solid dan nggak memungkinkan udara buat keluar masuk melalui earcup. Yang mana ini bagus karena bikin komponen dari headphone itu nggak lembab kalau disimpan di suhu ruangan yang tertentu. Nggak enaknya kalau pakai headphone ini adalah bikin kuping cepet capek. Kalau kupingnya cepet capek, memungkinkan hasil editing, mixing, dan mastering kalian itu nggak maksimal. Selain itu, karena nggak ada rongga udara, maka memilih headphone close back ini nih harus hati-hati banget. Karena salah-salah udara yang ada di dalam earcup itu bisa mengalter suara yang kita dengar. Jadi proses mixing dan juga proses masteringnya itu jadi nggak maksimal. Itu sih sedikit kekurangan dari close back headphone ya. Kelebihannya sih jelas kalau close back headphone ini noise cancellingnya tinggi, terus ngebikin close back headphone ini bagus dipakai di vocal booth. Jadi suara yang ada di dalam vocal booth mau kerasnya kayak gimana juga nggak bakal bocor dan nggak bakal kerekam di mikrofon. Selain itu kalau misalnya ruangan kalian itu belum ditreatment dengan baik, kalian bisa pakai headphone ini untuk editing, mixing, dan mastering tanpa terganggu dengan noise atau gangguan noise dari sekitar. Oke, jadi setelah udah ngejelasin ini semua, ini waktunya aku ngasih sedikit tips buat kalian untuk yang mau ngebeli headphone. Jadi ada 3 tips dari aku. Tips yang pertama itu adalah perhatikan ruang tempat kalian kerja atau pas kalian mau pakai headphone. Kalau ruangan kalian belum ditreatment dengan baik dan banyak noise yang bisa didengerin, saranku sih beli close back headphone. Kalau ruangan kalian udah minim noise ya mending beli open back headphone karena lebih nyaman juga dipakai. Perhatiin juga kalau misalnya kalian mau beli headphone ini buat dipakai di vocal booth. Misalnya buat tracking drum atau tracking instrumen atau waktu kalian rekaman suara terus pengen monitoring suara kalian keluar dari headphone gitu. Kalau saranku sih kalau yang dipakai di vocal booth pakai yang close back headphone aja. Takutnya di kekerasan suara tertentu itu akan mengganggu ya atau membuat suara bocor dari headphone terus kerekam sama mikrofon yang nantinya malah jadi noise yang nggak kita pengenin ada di hasil perekaman suara dan jadi lebih sulit untuk diedit. Itu tips pertama. Tips kedua yang paling basic adalah perhatiin budget kalian buat beli headphone. Biasanya sih kalau close back headphone itu lebih mahal daripada open back headphone. Kenapa bisa mahal? Karena produser-produser headphone ini atau pembuat-pembuat headphone ini pada berlomba-lomba bikin headphone close back yang nyaman digunakan dan nggak ngalter suara atau merubah suara yang keluar dari headphone. Close back headphone ini dianggap bisa digunakan untuk mixing dan mastering lebih baik karena noise cancellingnya yang top. Jadi ini yang bikin close back headphone ini jadi lebih mahal.
Menurutku sih, yang paling penting adalah kalian bisa mastiin dulu budget kalian untuk beli headphone itu headphone yang jenis apa. Apapun kondisinya, kalau memang kalian butuh headphone, pastiin dulu budgetnya kalian berapa untuk headphone. Baru setelah sudah ada budgetnya, kalian bisa memilih dari jenis open back headphone atau dari close back headphone sesuai dengan budget kalian. Saranku yang ketiga itu adalah tentukan dulu kebutuhan utama teman-teman waktu mau beli headphone ini. Buat post produksi suara kah? Buat commuting di jalan kah? Mau pakai headphone sambil naik KRL misalnya? Terus misalnya teman-teman mau pakai untuk monitor suara di vocal booth. Nah semuanya itu tuh headphone ini nih karena ada kelebihan dan kekurangannya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya kalau teman-teman mau pakai buat commuting di jalan tadi, lagi naik KRL kayak gitu. Aku sih saranin pakai close back headphone dan yang bertipe atau berjenis hi-fi karena headphone itu lebih enak digunakan untuk mendengarkan lagu dan karena close back kita nggak bakal mengganggu orang yang di samping kita dengan suara-suara yang keluar dari headphone itu atau bocor dari headphone itu. Nah kalau untuk post produksi atau pas produksi teman-teman mau pakai buat editing, mixing, dan mastering, pastiin dulu ruang tempat kerja kalian ini. Kalau noise cancellingnya sudah oke sih saranku beli open back headphone. Karena kalau pakai close back headphone, teman-teman bakal cepet capek kupingnya dan bakal bisa mengalter atau membuat proses mixing dan masteringnya jadi nggak nyaman atau bisa merubah bahkan sampai ke final outputnya. Nah kalau di vocal booth, kalau aku sih atau saranku lebih baik pakai yang close back headphone. Karena ya tadi yang sudah aku jelaskan, suaranya bisa bocor dan bisa terekam di mikrofon. Oke, segitu dulu podcast dari Ina Voice. Aku harap teman-teman dapat informasi yang lebih ya dari konten yang aku buat ini. Dan tentunya menjadi lebih baik setelah mendapat informasi dari podcast ini. Always remember, you deserve better.